Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Epandi dengan NIM 2232254. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 sampai kelompok 6. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang arti dan manfaat manajemen kinerja. Apa itu manajemen kinerja? Kinerja dan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Dan materi selanjutnya itu ada prinsip-prinsip manajemen kinerja. Sebagai prinsip dasar dalam manajemen kinerja adalah mengarungi kejujuran, memberikan pelayanan dan tanggung jawab. Dirasakan seperti bermain, adanya perasaan kasihan, adanya perumusan tujuan, terdapat konsensus dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan. Dan materi selanjutnya ada tantangan manajemen kinerja. Tantangan manajemen kinerja. Tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun pekerja. Tantangan manajemen kinerja. Bagi organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, bermotivasi kinerja. Bagi manajer, manfaat manajemen kinerja antara lain mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku. Yang kedua ada pengertian kepemimpinan dan kinerja. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi ke bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi dan tugas atau objektif dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan materi selanjutnya ada manfaat, prinsip kinerja dan manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu sistem yang memberikan manfaat yang signifikan baik bagi organisasi, manajer maupun individu. Prinsip manajemen kinerja. Prinsip manajemen kinerja. Prinsip adalah dasar atau aturan yang mendasari dan membimbing suatu tindakan atau proses. Kinerja. Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan. Dan manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses untuk membangun pemahaman bersama. Dan yang materi ketiga ada manajemen kinerja. Dan langsung saja ada pengertian, merupakan proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengenalan kinerja individu dan tim. Dan pendekatan sistem dalam manajemen. Yang satu ada organisasi dipandang sebagai sistem terbuka, dan yang kedua ada sistem terdiri dari beberapa subsistem yang saling bergantungan. Dan ada strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan, dan membangun komunitas dua arah
antara manajemen dan karyawan. Dan materi selanjutnya ada penerapan strategi manajemen kinerja. 4 tahapan utama. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menentukan sasaran kinerja yang jelas dan terukur. Dan yang kedua ada pelaksanaan atau action, implementasi strategi sesuai rencana dan monitoring real time. Dan yang ketiga ada pemantauan atau tracking, analisis dampak, efektivitas, serta penyesuaian bila diperlukan. Dan yang keempat ada evaluasi atau review, mengukur hasil dan menyusun umpan balik berbasis data. Dan yang materi keempat ada perencanaan strategi dan manajemen strategi. Perencanaan strategi dan manajemen strategi merupakan 2 pilar utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Dan selanjutnya ada model perencanaan strategis dibagi menjadi 8. Yang pertama ada model penyelarasan, yang kedua ada berdasarkan masalah, dan yang ketiga ada model kartu skor berimbang, dan yang keempat ada analisis phase, dan yang kelima ada model dasar, dan yang keenam ada Honshin Country, dan yang ketujuh ada strategi lautan biru, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada model 5 kekuatan Porter. Materi selanjutnya ada 9 langkah utama manajemen strategis dan bagikannya. Yang pertama ada manajemen score, dan yang kedua ada penyelarasan organisasi, dan yang ketiga ada tinjauan strategi, dan yang keempat ada perencanaan strategis, dan yang keenam ada komunitas strategi, dan yang keenam ada perencanaan atau anggaran, dan yang ketujuh ada penyelarasan tenaga kerja, dan yang kedelapan ada berbagai praktik terbaik, yang kesembilan atau yang terakhir ada manajemen inisiatif. Dan materi yang kelima ada beberapa materi yang dibahas. Yang pertama ada mendesain teknik pengukuran kinerja atau pendekatan dalam mendesain teknik pengukuran kinerja harus mempertimbangkan berbagai aspek. Dan yang kedua ada rencana dan perbaikan dalam kinerja, memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga ada teknik memaksimalkan kinerja, berfokus pada membangun kohesivitas, keselarasan tujuan, dan komunitas yang efektif. Dan yang keempat ada performance manajemen, menjadi imperatif untuk menciptakan sistem pengelolaan kinerja yang koheren dan berdampak optimal. Dan yang kelima ada pendekatan sasaran dan metode evaluasi kinerja, komponen penting yang menentukan arah dan fokus proses evaluasi. Dan yang keenam atau yang terakhir ada teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja, menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan perbaikan dan prioritas tindakan. Materi yang keenam atau yang terakhir ada kompetensi. Dan kompetensi ini ada beberapa poin. Poin yang pertama ada teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam era globalisasi
dan transformasi digital yang terus berkembang, organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya andal tetapi juga adaptif dan kompeten. Poin yang kedua ada teknik dan strategi analisa kebutuhan kompetensi. Analisa kebutuhan kompetensi merupakan dasar kepentingan dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan SDM. Poin yang ketiga ada teknik analisis kebutuhan pelatihan. Pelatihan adalah proses memperoleh kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Dan poin yang keempat ada pengembangan kompetensi karyawan. Karyawan yang kompeten dan memiliki keterampilan yang memadai sangat penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan. Dan poin yang kelima atau yang terakhir ada soft skill dan hard skill. Soft skill yaitu kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis. Hard skill yaitu keterampilan dan kecakapan hidup baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat. Dan materi selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang sangat beragam untuk kompetensi lunak. Indikator terkuat dalam komitmen individu dalam mencapai tujuan hidup, penegakan aturan disiplin dalam keluarga, peran aktif dalam pergaulan sosial, serta keberadaan dan mutu mentor dalam kehidupan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.